warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana ila shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalawatullah wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Al-ayat. Wa qala rasuluhu alam yarham lam yurham. Sadaqallah wa sadaqar rasuluh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah menghadirkan kita di kesempatan yang berbahagia di bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa beristiqomah hingga di penghujung Ramadan, dan kita moga-moga dibukakan pintu rohnya di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan dan keunggulan syariat Islam adalah syariat Islam merupakan agama syariat risalah yang syamilan dan kamilan, yang sempurna dan menyeluruh. Para ulama menjabarkan bagian Islam yaitu tanzimu alaqatil insan bi rabbih. Yang pertama, bahwa agama Islam tanzim alaqah, mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan bagian dari ibadah dan bagian dari akidah. Lalu yang kedua, ulama menjabarkan Islam tanzimu alaqatil insan bi nafsih. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara kita mengelola emosi, mengendalikan hawa nafsu, makan, minum, berpakaian. Ini bagian dari kaifiyah, bagaimana cara kita mengelola, memanage kehidupan kita, dan telah diberikan tuntunannya oleh syariat Islam. Dan yang ketiga, ulama menjabarkan Islam merupakan tanzim ala qatil insan bi ghairihi min badil Islam. Bahwa Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, yang ini merupakan bagian dari muamalah dan juga ada ukhuwah. Di antara salah satu bagian hubungan antara kita manusia dengan sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan seperangkat risalah terkait dengan masalah keluarga. Kalau dalam kitab fikih kita akan menjumpai yang namanya bab ahwalus syakhsiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menuntun kaum muslimin dan umat manusia secara keseluruhan mengatur hubungan antara manusia dengan pasangannya dan juga dengan keturunannya. Dan termasuk di dalamnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan muhafadzah, memberikan perlindungan, penjagaan yang sangat luar biasa kepada anak-anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, terutama anak-anak kaum muslimin. Mengapa ini sangat penting untuk kita pahami? Karena realitanya bahwa kehidupan anak-anak di zaman sekarang ini semakin terancam. Dan ini bukan hanya terjadi di tanah air, tapi merupakan gambaran yang sangat global. Misalnya kita bisa lihat bagaimana di Amerika Serikat setiap tahun sekitar 1,6 juta anak itu melarikan diri dari rumahnya karena mereka tidak mendapatkan riayah, tidak mendapatkan perlindungan, suasana yang nyaman, yang sakinah dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarganya. Maka 1,6 juta anak itu kabur dari rumahnya, dan ini menjadi persoalan yang sangat rumit di masyarakat Amerika dan pemerintahnya. Lalu kemudian di Amerika Serikat lebih dari 20.000 anak Amerika terbunuh oleh anggota keluarga mereka sendiri dalam satu dekade. Dan angka ini menurut catatan itu mendekati 4 kali angka tentara Amerika yang terbunuh di Irak dan di Afghanistan. Jadi sangat
terancam kehidupan anak-anak di belahan dunia lain, termasuk di Amerika Serikat yang katanya merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti itu. Lalu kemudian anak-anak di luar negeri seperti Amerika juga terancam dengan yang namanya sexual harassment, dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Setiap tahun di Amerika 3 juta anak dilaporkan mengalami pelecehan seksual, dan ini melibatkan 6 juta anak. Dan kemudian statistik menunjukkan bahwa bangsa Amerika adalah bangsa yang terburuk di dalam tingkat kejahatan terhadap anak-anak, khususnya dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Maka apa yang sekarang kita lihat di tanah air ini bagian dari kehidupan yang global, bagian dari kerusakan yang juga global. Karena sekarang tidak ada satupun negara yang bisa menutup negaranya dari pengaruh budaya global. Kita tidak usah heran bila misalnya kemudian juga di Indonesia 4,6 juta anak itu mengalami gizi buruk. Karena kemiskinan yang terjadi juga kemiskinan global. Kita bisa lihat bagaimana di Indonesia itu bahwa kekayaan Indonesia sekian puluh persen hanya dikuasai segelintir orang saja. Kemudian muncul kantong-kantong kemiskinan di berbagai macam daerah. Sampai-sampai 4,6 juta anak ini mengalami gizi buruk. Lalu secara sosial, kejahatan dengan pelaku anak ini sangat meningkat tanah air. Tahun 2008 ini ada, tahun 2012 ada 2008 kasus menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia, di mana pelaku kejahatannya anak-anak dengan korban juga adalah anak-anak. Maka kemudian pantas bila banyak catatan juga menunjukkan seperti Indonesia darurat kejahatan seksual terhadap anak dengan jumlah 622 kasus hanya pada tahun 2014. Dan Indonesia juga, ini yang perlu Bapak-Bapak khawatirkan, sudah masuk ke dalam kondisi darurat bunuh diri anak. KPAI mencatat ada 89 anak mengalami dan melakukan tindakan bunuh diri hanya sepanjang tahun 2014. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita kemudian mencoba menutup mata, berpura-pura tidak ada persoalan, maka ini sebuah kekeliruan. Justru ini harus dijadikan sebagai sebuah cermin dan sebagai sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kita kaum muslimin khususnya, bagaimana bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi anak-anak, bisa memberikan perlindungan yang aman bagi anak-anak. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa menyebutkan dan memberikan kita satu peringatan, wa yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian merasa khawatir, merasa takut jika meninggalkan di belakang kalian dzurriyyatan di'afan, anak-anak yang lemah, baik lemah hartanya, lemah agamanya, lemah fisiknya, dan juga lemah ilmunya. Allah memberikan satu peringatan pada kita, hati-hatilah, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak di belakang kita dalam keadaan kemudian lemah. Nah, kita perhatikan kemudian yang terjadi saat ini, karena pertama banyak orang tua, banyak kaum muslimin muslimah ketika berumah tangga tidak membekali diri dengan pendidikan agama. Bagaimana yang namanya konsep tarbiyatul aulad, konsep pendidikan anak di dalam Islam. Mohon maaf, banyak orang yang menikah semata-mata hanya karena semangat cinta, semangat kasih sayang, tidak dibarengi dengan ilmu. Padahal ulama mengatakan al-ilmu nurun wa zalu zulmun, ilmu cahaya, sementara kebodohan itu adalah kegelapan. Maka pantas bila kemudian banyak rumah tangga bermasalah, termasuk bermasalah dalam pengasuhan anaknya. Kalau sudah orang tua bermasalah, maka anak pun pasti akan bermasalah. Dan terutama yang akan ditunjuk kesalahan itu adalah kita, para ayah, para bapak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau ada anak bermasalah, maka yang pertama kali harus dipersalahkan adalah ayah-ayah mereka, bukan ibu, tapi kita para ayah. Dari dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian kelak nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Jadi kita para ayah ini tidak bisa berlepas diri dari tanggung jawab pendidikan anak-anak. Tidak bisa kemudian menyerahkan kepada ibu, pada istri kita, atau kepada sekolah. Karena tadi
Nabi Muhammad SAW mengatakan nama kita itu nama ayah akan dijadikan panggilan oleh Allah di hari kiamat untuk anak-anak kita. Tidak mungkin kita bisa berlepas diri dari pengasuhan anak-anak selama kita masih ada hidup di dalam dunia ini. Pada zaman yang Allah muliakan, maka harus diubah mindset cara berpikir kita. Kita selama ini terperangkap dalam suatu pola pikir yang tidak Islami, yang jahil, bahwa pengasuhan anak domainnya ibu, tugasnya ibu. Maka kalau nanti para bapak membaca dalam Al-Quran, dari sekitar 17 ayat tentang dialog ayah dengan anak dengan orang tua, 14 ayatnya itu bicara dialog antara anak dengan ayah. Artinya dominan ayat Al-Quran ketika bicara pengasuhan anak itu pendidikannya ayah kepada anak, bukan ibu kepada anak. Kalau kita masih berpikir bahwa tugas ayah hanya mencari uang, mencari nafkah, ini harus kita buang jauh-jauh. Kita ubah lagi. Karena pemimpin yang benar, yang sesuai dengan syariat, ayah bertanggung jawab juga dalam pendidikan anak. Oleh karenanya, Islam memberikan perlindungan pada anak, sementara kehidupan sekarang ini, dan kita harus jujur bahwa kehidupan kita saat ini bukan kehidupan yang Islam, sangat jauh dari kehidupan Islam. Kehidupan kita sekarang kehidupan yang sudah penuh dengan warna-warna dan nilai-nilai liberal, di mana orang merasa bebas melakukan apapun. Orang bebas memproduksi pornografi, porno aksi, bahkan kemudian yang sekarang mengejar di Indonesia, anak-anak dijadikan komoditi di dalam industri pornografi. Ini yang sangat mengerikan. Nah, bagaimana perlindungan yang Islam berikan pada anak? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariat Islam ini memberikan hak hidup pada setiap anak. Allah Ta'ala dalam Quran berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki setiap anak ini terlahir dalam kehidupan dunia, karena Allah memberikan hak hidup pada mereka. Maka dalam Islam, pengguguran kandungan tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang sah, hukumnya adalah haram. Seorang ibu yang dia sudah merasa capek misalnya mengasuh anak, bahwa Allah berikan kehamilan, maka hukumnya haram digugurkan. Tentu dengan syarat dan kondisi berlaku nanti, dengan bahasa para ulama fuqaha begitu. Tapi yang sekarang bermunculan bahwasanya kemudian ini didorong agar orang itu kemudian terbatas memiliki anak. Lalu kemudian juga didorong orang agar tidak takut melakukan pengguguran kandungan. Kita harus waspada, karena Indonesia ini setiap tahun kurang lebih 2 juta kasus aborsi. Dan 1,2 juta aborsi itu dilakukan orang-orang yang belum menikah. Ini sangat mengerikan. Di dalam Islam ada hak hidup bagi anak. Maka seorang wanita, kalaupun dia hamil karena perzinahan, tidak boleh dengan otomatis menggugurkan kandungannya. Karena ayat ini berlaku bukan hanya orang tua takut miskin, tapi takut malu, takut aib, juga tidak boleh membunuh anak. Atau merasa repot ngurus anak, digugurkan kandungan di sini, juga haram juga di sini. Ini yang pertama yang sangat esensial. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariat Islam ini memberikan hak hidup pada anak. Insyaallah, para bapak jamaah Allah yang Allah muliakan mungkin sudah tahu bagaimana Jepang itu sekarang sudah menjadi negara yang disebut negara paling tua di dunia. Kenapa paling tua di dunia? Karena jumlah orang tua itu paling banyak di dunia itu di Jepang. Sedangkan jumlah anak-anak sangat sedikit di Jepang. Tingkat kelahiran Jepang sangat rendah sekali. Kenapa? Karena memang masyarakat Jepang itu sudah mereka tidak mau lagi menikah dan tidak mau punya anak. Ada seorang kawan saya, profesor, seorang dosen IPB, maaf, dia lulus dari Jepang. Dia cerita profesornya, dia bilang senseinya di Jepang itu, dia bilang pada kawan saya ini, saya lebih baik melihara anjing daripada punya anak. Jadi bagaimana masyarakat Jepang ini sudah tidak ada kerinduan untuk punya anak banyak. Apa yang kemudian terjadi? Muncul masalah sosial, masalah kelangkaan populasi. Maka kalau para bapak ke Jepang bawa istri bapak melahirkan di sana, langsung dapat insentif, Pak. Dapat uang tunjangan. Berapa besarnya? Kata kawan saya kira-kira dapat 1 Avanza, Pak. Karena saking pemerintah Jepang ini ingin agar rakyatnya punya banyak anak. Di sini juga sama.
Cina puluhan tahun menerapkan kebijakan satu keluarga satu anak. Itu berlangsung puluhan tahun. Karena mereka ingin mencegah terjadinya ledakan populasi penduduk. Itu berlangsung puluhan tahun. Sampai kemudian pemerintah Cina sekarang melihat terjadi masalah baru, kelangkaan jumlah penduduk, terutama usia anak-anak dan usia muda. Akhirnya dicabut larangan itu, didorong kebijakan agar rakyat Cina, keluarga di Cina punya anak lebih dari satu. Apa yang terjadi? Nggak bisa. Karena banyak keluarga di Cina, mereka sudah terbiasa hanya punya satu anak. Nggak mau lagi punya banyak tambah anak. Islam di sini sangat luar biasa. Kita kaum muslimin, para bapak, insya Allah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani wal Mughni, Al-Qabid wal Basit, Al-Wasi, Al-Mu'ti. Allah memberi rizki, Allah Maha Kaya, memberi kekayaan. Juga Allah Maha luas pemberiannya. Maka apa yang kita takutkan kalau punya? Karena hasil itu bukan kita, Pak. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini hanya sekedar perantara saja. Ibunya hanya perantara saja. Tapi hakikatnya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, Allah ingatkan wala taqulu Allah dapat masyarakat itu. Jangan bunuh anak-anak takut kemiskinan. Ini yang pertama. Dan kita sangat khawatir bila kemudian dulu tahun 90-an itu sudah digadang-gadang dimasukkan RUU reproduksi ke gedung DPR. Di dalamnya di sana ada satu pasal, yaitu perlindungan terhadap hak reproduksi termasuk melahirkan dan menggugurkan kandungan. Ini untungnya masih sampai sekarang masih tertahan di DPR, belum ketok palu. Karena sangat berbahaya. Kalau sampai dilegislasi, disahkan, maka yang namanya aborsi legal, tanpa alasan apapun legal. Kalau sekarang ini masih harus dengan alasan medis, karena ibunya sakit misalnya, maka itu bisa dilegalkan. Dan itu dalam agama Islam sah. Tapi nanti kalau undang-undang ini goal, yang tahun 90 sudah diperjuangkan oleh orang-orang liberal, maka akan terjadi bencana di Indonesia akan terjadi. Akan banyak bayi dibunuh di mana-mana secara legal. Para jamaah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Islam mewajibkan para ayah untuk memberikan nafkah pada anak-anak. Maka dalam Islam, anak memiliki hak mendapatkan nafkah yang ma'ruf dari para ayah. Allah Ta'ala berfirman, wa al-mulillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kepada para ayah ada kewajiban memberikan nafkah, makanan dan pakaian bil ma'ruf. Apa pengertian ma'ruf? Dari kata arafa ya'rifu ma'rufan, artinya diketahui. Para ulama mereka berbeda pendapat mengenai kadarnya, tetapi sepakat dalam satu hal. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah yang sesuai dengan standar masyarakat. Jadi kalau misalnya di Jakarta ini standar makan itu sehari 3 kali frekuensinya, maka seorang ayah dikatakan sudah memberikan makan yang ma'ruf sehari 3 kali kepada keluarganya. Pakaian yang ma'ruf, pakaian yang tentu sesuai dengan syariat Islam, menutup aurat. Kalau ada ayah membelikan anak gadisnya pakaian hot pants, pakai keluar rumah, itu belum ma'ruf itu. Malah maksiat pada Allah bapaknya. Harus memberikan pakaian yang menutup aurat untuk anak-anak perempuan, dan tentu pada istrinya juga. Karena kalau seorang ayah tidak, seorang suami tidak memberikan pakaian yang ma'ruf dalam agama kepada istri, lalu istri keluar rumah, apa kata Nabi? Itu laki-laki dayus, laki-laki yang dayus itu sapur, laki-laki yang tidak punya cemburu kepada istrinya. Istri keluar rumah berlenggak-lenggok menampakkan aurat, dilihat banyak laki-laki, suami nggak punya jelas, nggak punya cemburu, nggak punya jelas, kata Nabi, laki-laki dayus. Dan kata Nabi apa? Laki-laki dayus itu haram mencium wanginya surga. Padahal jaraknya surga dapat dicium dari jarak 40 atau 70 tahun perjalanan. Alhamdulillah. Ini kewajiban seorang ayah. Termasuk berdosa seorang ayah menahan nafkah anak. Dia bisa memberikan nafkah yang ma'ruf, tapi dia tahan. Ada seorang wanita Hindu binti Utbah, itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, suami Abu Sufyan laki-laki yang pelit, bakhil. Di sini ada pengertian agama para jamaah, bukan bakhil, ada pengertian orang Indonesia. Kalau kata orang Indonesia bakhil itu kamu terakhir bakhil. Tapi ini punya pengertian syar'i, pengertian agama. Bakhil itu adalah menahan nafkah yang wajib. Tapi kalau nafkah sunnah tidak disebut bakhil. Kalau kita nggak sedekah, korban muslim tidak disebut bakhil. Hanya sayang aja begitu, nggak dapat pahala. Tapi kalau tidak memberikan nafkah yang wajib, seperti pada keluarga atau zakat, itu disebut bakhil.
Nah, ada perempuan Hindu ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku Muawiyah ini pelit, bakhil. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku begitu. Bolehkah, kata Hindu? Bertanya, bolehkah aku ambil hartanya ya Rasulullah? Maksud dia begitu. Kata Rasul, boleh. Ambil secukupnya untukmu dan anak-anak. Insya Allah. Jadi para bapak, kalau nanti habis mandi, bukan dompet, uang 100.000. Nah, jangan juga 1 euro. Tapi kita harus introspeksi. Jangan aja sampai ini kurang ma'ruf. Jadi dia bisa ngambil. Karena kita laki-laki sering nggak tahu bahwa sekarang itu harga sayur udah naik, wortel naik, cabai naik, minyak goreng naik. Kita nggak tahu gitu kan. Yang tuanya istri. Sementara kita merasa udah cukup, padahal ya alhamdulillah. Gimana aku masa kamu nggak cukup? Kan aku udah ngasih uang 10 koma. Insya Allah pada waktu ini. Kalau 10 sudah koma maksudnya begitu. Ini wajib memberikan nafkah yang ma'ruf kepada anak-anak kita. Baik yang tingkat asasiyah atau kebutuhan primer sampai hajatul ya, yang kemudian yang kamaliyah atau kebutuhan yang sekunder dan tersier seperti ini. Ini yang kedua. Kalau ini berlangsung dan diketahui dan diamalkan oleh setiap ayah di masyarakat, maka tidak akan terjadi anak terlantar. Karena ini juga mengikat seorang ayah yang sudah bercerai dari istrinya. Seorang anak yang kemudian ikut mantan istrinya tetap wajib dinafkahi oleh sang ayah. Karena alhamdulillah nggak ada istilah mantan anak, Pak. Nggak ada mantan anak. Anak siapa itu? Itu dulu anak saya. Anak siapa? Nggak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, tapi mantan anak nggak ada. Mantan bapak nggak ada begitu. Karena hukum prawalikan, hukum waris, dan termasuk hukum nafkah di dalam pandangan Islam ini mengikat ayah dan anak sampai kapanpun. Oh, nafkah sama anak sudah dia mampu mencari nafkah sendiri. Tapi kalau waris perwalian itu mengikat ayah dan anak. Sekalipun sudah bercerai dengan istrinya dan anak ikut dengan mantan istrinya. Maka hati-hati. Nah, zaman sekarang banyak laki-laki bercerai lalu anaknya telantarkan saja, dosa di hadapan Allah. Dia ada kewajiban memberikan nafkah pada anaknya. Ini banyak laki-laki nggak paham. Tadi saya katakan modalnya nikah cuma modal cinta doang, nggak ada modal ilmu. Akhirnya nggak paham bagaimana pengaturan rumah tangga dalam syariat Islam. Lalu yang ketiga, terkait dengan masalah hubungan ayah dengan anak, ada hak anak terjaga nasabnya di dalam Islam. Kita perhatikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5. Ini ayat yang sudah menasah, menghapus kebolehan adopsi anak. Sebelum ayat ini turun, para sahabat kaum muslimin boleh mengadopsi anak. Termasuk Rasul mengadopsi sahabat Zaid bin Harithah. Sampai kemudian ayat ini turun. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma ja'ala adiyaikum abna'akum dzalikum qalukum biyafaidin. Ya, janganlah Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian. Putus sudah. Tidak boleh yang namanya adopsi itu memasukkan nasab pada anak angkat, tidak boleh. Lalu Allah ingatkan, ud'uhum li abaihim. Panggilan anak-anak angkatmu dengan nama bapak-bapak mereka. Bukan dengan namamu, tapi dengan bapak-bapak mereka. Maka kita boleh mengasuh anak, maka pahalanya besar. Rasul mengatakan orang yang mengasuh anak yatim, anak wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku yang mengasuh dengan yang mengasuh anak yatim seperti dua jari ini di surga. Para bapak kalau mengasuh anak yatim diasuh, insya Allah seperti dua jari di surga dengan Rasul kumpul. Tapi gak boleh merusak nasab anak, gak boleh memasukkan nama bapak ke dalam nasab anak. Nasab itu kalau kata orang Indonesia bin, Pak. Jangan misalnya ini anaknya nama bapaknya sebetulnya adalah Cecep begitu, diganti dengan bin Robert, itu hukumnya haram, merusak nasab. Nah, Allah Ta'ala menjaga, Islam menjaga nasab anak ini tetap terjaga. Di antaranya apa? Islam mengharapkan perzinahan karena zina merusak nasab. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan nasabnya tidak nyambung kepada bapak dan tidak boleh disambung-sambungkan. Kalau dia anak gadis lahir, maka bapaknya nggak bisa dan nggak boleh mewalikan itu anak gadisnya kalau nanti anak gadisnya mau menikah. Harus pakai wali hakim. Termasuk bapak biologisnya ini tidak bisa dan nggak boleh memberikan warisan kepada
anaknya yang lahir di luar pernikahan. Karena hanya anak yang lahir dalam pernikahan yang berhak mendapatkan harta warisan. Maka sangat luar biasa Islam menjaga kehidupan sosial masyarakat. Sekarang bagaimana Pak? Kalau kata pemerintah 63% remaja Indonesia sudah pernah berhubungan di luar nikah. Buat yang belum nikah ini makin susah, cari istri masih gadis makin susah. 63% itu dulu sudah pernah berhubungan di luar nikah. Dan di Inggris satu data tercantum dari 100 anak di Inggris hanya 3% yang sampai DNA-nya kepada bapak. Jadi itu anak-anak berkas DNA cuma 3% yang mau ke bapaknya. Artinya ketika ingin menikah, laki-laki perempuan ingin menikah, itu si perempuannya sudah bawa saham lain. Nah kalau ada saham lain kan susah bagi dividennya. Mau RPS juga susah. Kita harus bilang tadi, Islam sangat menjaga betul nasab. Bahkan sampai diharapkan ayah dan anak itu memutuskan nasab. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram." Siapa seorang anak yang memanggil-manggil atau mengaku-ngaku bapak kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, kata Rasul, maka buat dia surga itu haram. Tidak boleh sampai memutuskan menghilangkan nasab anak dan juga ayah begitu. Sebagian ulama bahkan sampai mengharamkan seorang perempuan kalau sudah menikah menghilangkan nama keluarga ini. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ini kan budaya yang muncul di barat, di Belanda, di Indonesia. Hillary Clinton, Michelle Obama, gitu ya. Ani Yudhoyono, begitu ya. Nah, ini kan bukan budaya sebenarnya sebetulnya begitu. Dan sebagian ulama itu sampai mengharamkan. Memang ini khilafiyah. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul SAW di dalam Islam mewajibkan orang tua memberikan yang namanya rahmat kasih sayang, dan anak berhak mendapatkan kasih sayang dalam kehidupan keluarga mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain radhiyallahu. Ketika dicium keduanya, ini ada sahabat yang terbengong-bengong. Dia heran lihat Rasul mencium kedua cucunya ini. Lalu dia katakan, "Ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak, tapi satu pun belum pernah ada saya cium." Allah. Lalu kata Nabi, "Apalah daya kalau Allah sudah mencabut rahmat, mencabut kasih sayang dari dalam diri. Malam yarham, lam yurham." Yang tidak sayang maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dari ayahnya dan dari ibunya. Para jamaah, sebagai seorang ayah yang sibuk bekerja di luar rumah, tetap ketika pulang ayah tetap adalah ayah. Wajib memberikan curahan kasih sayang, perlindungan, perhatian kepada anak. Apalagi bila anak masih masa-masa hafalah, masa pengasuhan, masih membutuhkan betul yang namanya belayan dari ayahnya. Jangan sampai anak kita ini kurang ayah, karena bapaknya sibuk menjaga karir, pergi pagi pulang malam, bapaknya berangkat anak belum bangun, bapaknya pulang anak sudah tidur. Ini kapan bertemu dengan ayahnya? Ini sebagai sebuah arahan buat para bapak kita semua, jangan lupa bahwa ada peran yang wajib, hukumnya wajib dijalankan dalam keluarga. Apa? Memberikan rahmat, kasih sayang kepada anak-anak itu dalam koridor syariat seperti ini. Ini para jamaah, ya. Lalu yang kelima, Islam memberikan hak bagi anak mendapatkan pengasuhan ibunya. Ini satu hal yang sekarang juga muncul dalam kondisi sekarang. Kalau orang tua sudah ribut, suami sudah ribut, maka mereka bercerai. Apa yang paling diributkan? Hak pengasuhan anak. Di dalam Islam ini sudah tuntas urusannya. Di dalam Islam, seorang anak yang masih masa hadarah, kata ulama fikih, masih masa pengasuhan, ya sekitar umur 2 tahun ke atas, tidak sampai balita, mungkin di bawah balita, yang masih masa pengasuh, masih membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Ketika orang tuanya berpisah, maka anak otomatis ikut pada ibunya. Karena memang Allah sudah memberikan hukum seperti itu. Di zaman Rasul ada beberapa sahabat yang meributkan pengasuhan anak. Ada seorang anak ini lahir, tapi kemudian keluarganya meninggal. Yang ada paman-paman yang memperebutkan ini. Kata Nabi, "Al-waladu lil firash
anak itu untuk raja itu biasa untuk ibu, karena melahirkan di atas raja, begitu kira-kira. Ya kata Nabi, al-waladul firash, anak itu untuk raja. Maka kemudian hak pengasuhan anak ini diberikan kepada paman dari garis ibunya, karena memang garis ibulah dalam kondisi tertentu itu yang paling berhak untuk memberikan pengasuhan kepada anak. Nah para jamaah, maka kalian berganti dalam perkara ini. Seperti sekarang sudah bercerai ribut pengasuhan anak. Dalam Islam, anak berhak mendapat pengasuhan ibu. Apalagi masih masa pamonan, masa pengasuhan, maka ibu yang paling layak dan yang berhak untuk mengasuh anak-anak. Seperti itu. Jadi para jamaah, tuntas dalam Islam sudah mengasuh seperti itu. Tidak akan muncul keributan di masa depan. Dan yang kata, di dalam Islam anak berhak mendapatkan pendidikan agama dalam keluarga. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para jamaah, para bapak yang Allah muliakan, simak baik-baik ayat ini. Allah menyebutkan "Qu anfusakum wa ahlikum." Yang dikhitab, yang menjadi mukhatabnya, yang diseru oleh Allah dalam ayat ini, itu bukan ibuman, tapi kedua-duanya. Qu anfusakum itu bukan kepada ibu, tapi pada kedua-duanya. Artinya, bapak dan ibu ini wajib menjaga keluarga dari kemungkinan melakukan perbuatan maksiat yang kemudian menyeret ke dalam neraka seperti itu. Maka jelas, pengasuhan anak bukan hanya tanggung jawab atau domain para ibu atau para ummahat. Lagi-lagi itu ada kewajiban juga untuk menjaga pengasuhan anak-anak ini. Kalau kita lihat dalam sejarah, bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, itu dialog bapak dengan anak. Atau dalam Al-Quran, bagaimana ada Quran surat Luqman. Luqman nama laki-laki, Pak, nama orang soleh. Yang kalau kita baca dalam bagian awal itu dikatakan wa idz qala Luqman libni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata pada anaknya, wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah. Siapa yang bicara? Luqman, ayah yang bicara pada anak, bukan ibu, Pak. Tapi ayah bicara kepada anak. Dan kemudian diteruskan dengan ayat berikutnya yang merupakan tausiah dari seorang ayah kepada anak. Kepada bapak Allah muliakan, dengan ayat ini kita harus mengembalikan pengasuhan anak ke jalur yang benar. Bahwa kita para ayah punya tanggung jawab dalam pendidikan agama anak-anak kita. Oleh karenanya para jamaah, kewajiban kita sekarang adalah mengupgrade pemahaman agama kita agar bisa memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita. Para jamaah yang Allah muliakan, di dalam Islam bukan hanya keluarga yang wajib melindungi anak, tapi Islam pun memberikan kewajiban ini kepada negara. Sebagaimana hukum pernikahan bukan hanya kewajiban pribadi, tapi juga kewajiban negara. Nabi SAW bersabda, al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam, pemimpin itu, dia adalah ra'in, penggembala, wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia gembalakan. Maka Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan setiap bayi yang lahir itu mendapatkan insentif dari Baitul Mal, dari kas negara. Untuk apa? Untuk supaya mendapatkan makanan yang sehat. Ibunya juga makan makanan yang sehat, maka diberikan dari Baitul Mal itu insentif untuk setiap anak-anak yang lahir di dalam masyarakat Islam pada zaman ini. Kebijakan sangat luar biasa. Jadi kalau sekali katakan tadi saya cerita Jepang kayak begitu, dalam Islam sudah lama, Pak. Jerman kayak begitu, di Islam sudah lama seperti itu. Hanya semenjak kemudian kita hidup tidak lagi diayomi dengan ajaran Islam, kita tidak melaksanakan syariat Islam, itu hilang pengayomannya. Padahal kalau kita memperhatikan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, itu diberikan yang namanya insentif dana bantuan kepada setiap bayi yang baru lahir. Karena memang itu kewajiban seorang imam, dia ra'in, dia pengembala, wa mas'ulun an ra'iyati, dan bertanggung jawab atas apa yang dia gembalakan. Kejadiannya adalah ketika Umar bin Khattab mendengar seorang ibu mengatakan, Umar bin Khattab sekarang sudah mencabut bantuan dari anak-anak yang baru lahir.
Umar lalu mengatakan, celakalah Umar. Apa yang Umar perbuat telah membunuh anak-anak kaum muslimin. Maka keesokan harinya beliau memberikan kembali insentif kepada setiap anak-anak yang baru lahir. Untuk apa? Tadi memberikan perlindungan kepada setiap anak-anak kaum muslimin. Maka dalam Islam, negara berkewajiban memberikan pendidikan yang terbaik. Khalifah Umar bin Khattab memberikan upah seorang guru baca tulis di Madinah itu 15 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas 500.000 kali 4 berapa? 2 juta kali 15 dinar 30 juta untuk gaji seorang guru membaca dan menulis. Kalau guru sudah seperti gajinya, maka mengajarnya insya Allah full, sungguh-sungguh. Yang akan muncul seperti zaman saya dulu, guru diktator, jual diktat beli motor. Karena sudah cukup gajinya begitu. Dibuat kebijakan gaji yang cukup bagi para guru. Lalu juga para siswanya, para tulab di masa Islam dilanjutkan oleh masa Abbasiyah, lalu masa kemudian Utsmaniyah, mendapatkan insentif yang sangat besar dari negara. Seorang cendekiawan, seorang alim yang membuat karya seperti para ulama membuat karya tulis itu diganjar dengan emas seberat buku yang dia karang. Allah. Kalau dia membuat buku beratnya setengah kilo, dapat emas setengah kilo. Karena kita bayangkan bagaimana Imam Syafi'i membuat kitab Al-Um itu berapa kilo? 20-an. Berapa kilo Pak? Itu yang dia dapatkan. Maka dalam Islam itu gak ada hak cipta. Karena seorang ulama ketika dia membuat buku langsung diganjar dengan emas seberat buku yang dia tulis. Agar apa? Agar anak-anak kaum muslimin bisa membaca, bisa memiliki, dan ilmu tersebar ke tengah-tengah masyarakat, khususnya anak-anak kaum muslimin. Untuk Indonesia, para bapak apakah tahu bahwa kebijakan buku itu sangat langka di Indonesia. Makanya buku bukan kebutuhan pokok orang Indonesia. Orang Indonesia itu kulturnya bukan membaca, tapi apa? Nonton. Kita bukan reading society, tapi adalah watching society. Maka setiap rumah pasti punya televisi. Bahkan setiap rumah ada yang televisinya lebih dari satu. Tapi belum tentu setiap rumah punya perpustakaan pribadi. Nah, harga bukunya mahal ya dalam. Di dalam Islam, negara memberikan sarana dan prasarana yang sangat luar biasa pada masyarakat. Maka kalau kita membuka sejarah perpustakaan Islam di Baghdad, di Cordoba, itu bukunya bukan lagi ratusan ribu tapi jutaan. Yang kalau kita baca sejarah ketika pasukan Mongol menghancurkan Baghdad, mereka ya karena ini bangsa barbar Mongol ini Pak, mereka buang semua kitab-kitab ulama ke Sungai Eufrat dan Tigris sampai Sungai Eufrat dan jadi warnanya jernih itu menjadi hitam karena tintanya luntur semua gitu. Entah berapa juta buku yang dihancurkan oleh bangsa Mongol ketika penghancuran Baghdad pada masa Abbasiyah waktu itu. Tapi kembali pada masalah ini gambaran bahwa Islam itu memberikan pendidikan yang terbaik pada masyarakat dan anak-anak. Lalu yang kedua, Islam memberikan jaminan dan kebutuhan pokok serta kesehatan bagi anak-anak. Saya punya beberapa data sedikit di sini bahwa di dalam Islam negara khilafah itu membangun pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu hamil dan anak-anak. Kita lihat pada masa Nizamul Muluk di kota Rey itu didirikan rumah sakit bersalin terbesar untuk seluruh kawasan Syam, Persia. Selain juga dibangun sekolah tinggi ilmu kebidanan. Para bidan desa itu mendapat pembinaan 2 hari dalam sepekan oleh dokter-dokter ahli kandungan. Di antaranya ada Az-Zahrawi, Abu Rayyan Al-Bayruni, Badrun Tajul Amin, yang mereka pakar-pakar kedokteran. Mereka ini membuat program pembinaan pada para bidan agar kemudian bisa membantu proses persalinan dengan sehat dan dengan selamat. Maka pada masa itu angka kematian ibu melahirkan itu sangat rendah sekali. Karena negara sangat perlu diberikan penyuluhan yang sangat luar biasa. Dan juga dibangun rumah sakit yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian juga dalam proses itu ada ruangan perawatan khusus untuk anak-anak dan bayi. Ada ruangan untuk pemeriksaan kandungan dan kelahiran. Dan juga diberikan berbagai macam fasilitas yang lengkap. Singkat kata, para jamaah yang Allah muliakan, perlindungan anak di dalam Islam sudah paripurna, sudah komplit, sudah selesai. Tinggal kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan ini, dan ini kewajiban kita kaum muslimin.
Karena selama kita tidak kembali kepada Islam, maka sampai hari ini kita bisa melihat dan merasakan bagaimana anak-anak kita berada dalam ancaman predator-predator yang tidak bertanggung jawab. Dulu kita khawatir anak gadis kita, maaf, dirusak kehormatannya. Sekarang anak laki-laki pun bisa dirusak kehormatannya. Dulu kita khawatir hanya remaja atau perempuan dewasa yang dirusak kehormatannya. Sekarang anak kecil pun jadi korban. Dan ini tidak pernah terjadi, sebagai catatan, tidak pernah terjadi di masa jahiliyah. Mohon maaf para jamaah, di masa jahiliyah belum pernah ada laki-laki dewasa, maaf, memperkosa bayi bawah setengah tahun, itu belum pernah ada. Di masa jahiliyah itu tidak ada yang namanya, maaf, laki-laki itu, maaf, memasukkan campur ke dalam kehormatan perempuan, itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Baru sekarang ini. Dan kita mengatakan kita bangsa yang berada begitu. Tapi betul yang dikatakan oleh Muhammad Qutb, seorang ulama dakwah, beliau mengatakan umat mengalami jahiliyah abad 20, di mana bentuk kejahiliannya ini lebih dahsyat dibandingkan dengan masa lampau. Nah, tugas kita di pundak para bapak ada kewajiban memberikan perlindungan pada anak dalam keluarga, tapi juga kita ada kewajiban untuk mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang penuh dengan rahmat, penuh dengan aturan-aturan Allah. Dan kita berharap agar negara kemudian turun tangan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu semua, tanpa Islam, maka anak selamanya akan terancam dimanapun dan kapanpun akan seperti itu. Hanya dalam Islam, anak-anak dan keluarga mendapatkan perlindungan yang sangat luar biasa. Ini barangkali yang bisa Pak sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Berikutnya pada para jamaah, bila ada mungkin yang ingin bertanya, satu orang mungkin silakan, satu orang. Tidak ada. Tidak ada, baik, bila tidak ada, semoga bisa menjadi sebuah kemanfaatan dan juga berkah bagi kita semua, dan bisa mengubah cara pandang kita tentang keluarga dan anak-anak, juga tentang Islam. Bahwa kita ada kewajiban untuk menjaga, melindungi anak-anak kita, termasuk negara juga punya kewajiban seperti itu. Dari saya cukup sekian. Allah alim muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.